sebenarnya permasalahan Seroja ini seperti apa? Jelas itu by name, by address. 50 sudah di bank, sudah masuk rekening orang 50 juta. Kok orang mau ambil kok cuma hanya 25 kemana? Yang 25 bisa ambil 10, 15 kemana? Dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita bilang kita lepas tangan, tidak bisa lepas tangan. Itu saya minta harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang boleh potong dia punya rekening? Itu pidana Pak. Dan itu bank pun juga harus dipertanyakan. Sebenarnya bagaimana sih permasalahan GOR ini? Dan saya bilang, ini sudah harus PHK. Tapi waktu itu Pak Bupati bilang, saya punya hak diskresi, saya akan... Kembali lagi di Say Podcast. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Salah seorang calon bupati di Kabupaten Kupang. Oke, kita langsung memperkenalkannya. Inilah Bapak Jerry Manafe. Apa kabar Bapak? Shalom, selamat pagi. Dan terima kasih saya bisa hadir di tempat ini bersama seorang penanya atau seorang host yang luar biasa, dan kita akan berbincang-bincang mengenai Kabupaten Kupang ke depan. Tuhan memberkati. Oke. Nah, hari ini cukup spesial karena kita akan melihat secara lebih dekat apa-apa saja visi dan misi dari Paket Jelas. Dan kita akan membahas isu-isu krusial yang ada di Kabupaten Kupang. Oke. Pak Jerry, selamat pagi Pak. Pagi. Tagline Bapak Paket Jelas ya. Kalau boleh tahu mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya isi dari tagline Paket Jelas ini Pak? Ya, jadi saya ambil Paket Jelas yang gampangnya adalah Jerry Akulas. Jelas Jerry Akulas. Tetapi di dalam rincian Paket Jelas ada JELAS. J itu jujur. Itulah kerinduan saya dan komitmen saya. Kalau menjadi pemimpin harus pemimpin yang jujur. Yang kedua, pemimpin yang betul-betul energik. Energik dalam hal kita tidak ada alasan. Kita mau jadi pemimpin, kita harus jadi pelayan masyarakat. Energik dalam hal ini kita harus turun ke masyarakat. Kita harus betul-betul punya waktu ke masyarakat. Dan kita harus melihat masalah-masalah di masyarakat. Apa yang masyarakat keluhkan, apa yang menjadi masalah di masyarakat. Dan kita harus siap pundak untuk memikul semua beban yang memang betul-betul masyarakat lagi bergumul dalam masalah tersebut. Yang kedua itu, yang kedua E. Yang ketiga L langsung. Kalau saya ingin kalau menjadi seorang bupati, yaitu kita sebagai orang bupati, bukan bermewah-mewah atau bukan kita hanya ada saja untuk menjadi pejabat yang naik oto DH1, ada ajudan, ada pembantu, ada segala. Tapi yang kita jadi bupati, kita adalah pelayan masyarakat. Karena kita menjadi bupati, kita dipilih oleh masyarakat. Karena orang bilang suara rakyat, suara Tuhan. Kalau memang masyarakat memilih kita, kita harus jadi pelayan. Untuk itu, apa yang kita bicara harus langsung kita action. Jangan habis bicara hanya omon-omon. Bicara dan terus ditinggalkan. Tapi kita harus langsung action. Kalau memang itu belum bisa, harus juga langsung menyampaikan. Hal ini belum bisa atau tidak bisa. Jangan kita berjanji dan tidak kita laksanakan. Yang berikut, A itu amanah. Amanah berarti apa yang Tuhan berikan amanah kepada kita. Apa yang rakyat memberikan amanah kepada kita. Kita harus betul-betul bertanggung jawab. Pertama kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Kita bisa menipu dengan masyarakat. Kita bisa bohong dengan manusia. Tapi dengan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Kita harus betul-betul menjawab yang baik, dan amanah itu kita harus bertanggung jawab dengan baik. Yang terakhir adalah S. S itu santun. Santun bukan berarti santun kita terlalu manut-manut, bukan. Santun dalam arti kata, kita jangan hanya saat kita mau menjadi seorang pemimpin, mau jadi bupati, kita datang dan kita begitu merangkul masyarakat. Tapi setelah kita menjadi bupati, gapnya begitu jauh antara pemimpin dengan rakyat. Tapi kita harus santun dalam arti kata siapapun dia, masyarakat Kabupaten Kupang. Jangan kita melihat dari strata kehidupan atau ekonomi, atau jangan kita melihat siapa dia, tetapi kita santun dengan kita terus
memeluk, kita terus merangkul, dan kita terus memberikan yang terbaik, apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban pemimpin. Pemimpin harus punya kewajiban untuk mengayomi rakyat, pemimpin punya kewajiban untuk membantu, dan pemimpin punya kewajiban untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Itulah jelas. Jadi J jujur, energik, langsung, amanah, santun. Jadi jawabannya benar-benar jelas, Pak, ya. Jelas. Nah, saya mendapat satu poin tadi dari penjelasan Bapak adalah seorang pemimpin sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Amin. Benar ya, Pak, ya. Nah, Pak, kita tahu Kabupaten Kupang ini penuh dengan permasalahan. Salah satu isu krusial yang ada di Kabupaten Kupang adalah penetapan ibu kota Kabupaten Kupang. Menurut Pak Jerry, seandainya Pak Jerry menjadi bupati nantinya, kira-kira penetapan kabupaten untuk penetapan kota untuk Kabupaten Kupang ini kira-kira seperti apa? Karena kalau kita melihat kabupaten dan kota yang sudah mekar dari Kabupaten Kupang seperti Kota Kupang, Saburai Jua, Rote, ini kan masing-masing sudah punya ibu kota. Sedangkan Kabupaten Kupang ini belum jelas. Ya, jadi saya Kabupaten Kupang ini kabupaten yang paling tua. Dia lahir tahun 58, hampir sama dengan usia saya. Saya juga lahir tahun 58, sekarang usia 66 tahun. Kabupaten Kupang sudah melahirkan 3 anak. Kota Kupang, ibu kota Kota Kupang. Rotendau, ibu kota Baa. Saburai Jua, ibu kota Seba. Tapi Kabupaten Kupang sampai hari ini tidak jelas masalah ibu kota. Saya pernah berbicara dengan mantan gubernur, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat. Dia katakan saya, kalau Jerry sampai Tuhan berkenan you jadi bupati, kita harus bikin ibu kota Kabupaten Kupang. Saya bilang itu juga yang saya inginkan. Masa Kabupaten Kupang hanya seperti transit aja, lewat-lewat aja. Ini kan hanya satu jalan, Timur Raya, menuju ke 454 kabupaten. Ada TTS, ada TTU, ada Malaka, ada Belu. Dan dia lewat lagi sampai dengan Timor Leste, antar negara. Jadi rencana saya bahwa akan saya buka akses-akses jalan yang alternatif dari jalan ini. Dan untuk apa? Untuk Kabupaten Kupang, ibu kotanya bisa berkembang. Penduduknya tidak terkonsentrasi sini, tapi bisa berkembang. Contoh, antara lain saya ingin dari Nolmina ada jalan naik, ada jalan besar, jalan Hotmik yang dia tembus nanti di Oimova, Oimova tembus di Fatukanutu, di Amabi Oefeto, dan dia turun di Oesau. Itu salah satu. Yang kedua, ini jalan cukup padat. Mungkin kita perlu jalan lintas belakang yang tembusnya di Olamasi, sehingga kalau orang pergi kantor pagi tidak berbahaya, karena ini jalan cukup rawat. Kenapa rawat? Karena ini jalan tidak ada poros, tidak ada jalur taman hijaunya. Jadi saya ingin jalan ini kita perlebar. Kalau bisa jalan utama ini kita perlebar. Saya akan berjuang ini di pusat karena kita butuh ibu kota kabupaten. Lucu kalau kita lepas Kota Kupang, lepas Rotendau, lepas Saburai Jua, masa pusat tidak bantu kita dengan dana untuk kita menata kota ini. Dan saya kira begitu banyak aset Kabupaten Kupang yang ada di Kota Kupang, di dalam wilayah Kota Kupang. Ini kita harus bicara baik-baik untuk kalau bisa kita atur ini lepas ke kota, sehingga kita ada punya dana cukup untuk membuat infrastruktur yang lebih baik dan kita melihat untuk kepentingan masyarakat banyak. Contoh, Al-Sintan, kita bicara masalah pertanian, tapi kalau alat-alat pertanian tidak cukup, percuma, tidak akan bisa berjalan. Lahan besar, yang menjadi kesulitan dari petani adalah 2 hal kalau menurut saya. Untuk menjadi seorang petani, lahan kita ada, tapi mereka tidak ada. Pertama adalah alat-alat untuk mereka olah. Jadi mereka masih sistem kayak zaman kuno, pakai pacul, tidak bisa lagi. Yang kedua, mereka itu air. Dan yang paling terakhir itu, yang paling mereka butuh adalah modal. Jadi ini pemerintah harus berikan konsentrasi khusus. Pemerintah harus berikan perhatian khusus sehingga pertanian naik. Kalau pertanian kita tumbuh, maka saya kira semua PAD kita naik, juga PADS juga naik. Jadi APBDS naik, APBD naik kita. PAD, pendapatan asli daerah naik, pendapatan untuk desa juga naik. Jadi ini yang saya akan gerakan sehingga ada pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhan pendapatan asli rakyat, dan juga kita melihat bahwa ibu kota akan terbentuk dengan baik. Saya kira itu. Oke, viewers, bersama kami saat ini kita juga memiliki teman-teman yang menonton hadir hari ini, sehingga podcast kali ini cukup spesial karena kita menghadirkan audiensi langsung dari masyarakat. Untuk itu buat teman-teman yang sudah hadir di studio,
saya memberikan kesempatan untuk bertanya apa saja sih keluhan dari teman-teman, atau ada hal-hal apa yang ingin teman-teman tanyakan kepada Pak Jerry. Mumpung Pak Jerry masih sama-sama dengan kita saat ini. Silakan. Baik, selamat pagi selalu untuk kita semua. Pagi. Bapak calon Bupati yang kami hormati, nama saya Benyamin Israel Detan. Saya datang di sini ingin mendengar Bapak punya program yang memang selama ini kami sudah dengar. Lebih tadi Bapak katakan tentang peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di bidang pertanian. Tadi Bapak sudah katakan bahwa petani membutuhkan air. Tapi satu yang Bapak belum sampaikan itu, kami merasa bahwa kalau tidak ada pupuk, maka padi tidak akan jadi. Karena suhu tanah kami ini sudah dimanja dengan pupuk Bapak. Jadi kalau Bapak tidak bisa memperjuangkan pupuk bagi kami, maka pasti hasil panen kami menurun. Nah, itu mungkin kami sedikit bertanya kepada Bapak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Benyamin ya. Terima kasih Papa. Saya menyampaikan begini. Sebenarnya ini pupuk ini tidak akan ada masalah sepanjang pemerintah punya hati dan punya perhatian kepada petani. Tapi kalau pemerintah kita, pemimpin tidak mempunyai hati dan perhatian kepada petani, itu hanya omong kosong. Kenapa? Pupuk ini selalu tersedia. Tapi berapa banyak kita minta? Karena pupuk pakai order. Kalau saya lihat masalah pupuk ini paling gampang diselesaikan. Karena apa? Karena kita sudah ada RDKK. RDKK itu sudah tercantum semua kelompok tani. Dan kita tidak boleh, kalau mau jaga aman, kita tidak boleh terpatok hanya pada RDKK. Kalau RDKK umpama kita 1 tahun 100 ton, pemerintah harus siap minimal 120 sampai 150 ton. Minimal. Itu apa? 20 sampai 50 ton? Itu safety. Supaya apabila dari RDKK ini tidak mencukupi, sudah ada pupuk yang disiapkan untuk masyarakat bisa pakai. Yang kedua, saya kalau sampai ke saya Tuhan berkenan, Bapak Mama, masyarakat berikan kesempatan kepada saya untuk memimpin. Saya harapkan pupuk tidak lagi membebani masyarakat untuk ambil ke pengecer, tapi harusnya pupuk itu kita antar sampai ke BUMDes. Karena kita punya BUMDes, badan usaha milik desa. Disitulah masyarakat ambil ke situ, jadi mereka tidak punya ongkos angkut yang terlalu mahal. Dan saya kira ini kita bisa, karena pemerintah Kabupaten Kupang punya uang. Kita punya deposit di Bank NTT cukup besar. Kenapa kita tidak safety? Untuk apa kita dapat bunga? Untuk apa kita dapat CSR dari bank? Tapi masyarakat menderita. Saya kira ini tidak bagus. Kalau secara ilmu ekonomi tidak bagus. Contoh, saya kasih contoh. Kita punya air. Ini Kota Kupang air tidak kuat. Kota Kupang air sangat minim. Kota Kupang cuma 2 mata air. Satu Oeba, satu Oepura. Mungkin ada titik lain tapi kecil. Air Oeba, air Oepura pun juga dia punya debit kecil. Dia datang dari barat, air Onesu masuk kota. Dari atas air Bawah Mata masuk kota. Dari timur sini ada bendungan Raknamo, ada Tilong, ada Manikin, ada air Tarus masuk ke kota. Tapi orang di kabupaten sendiri susah air. Orang di atas Bawah Mata susah air. Tapi kita komersilkan air. Kita lihat di Bawah Mata ada berapa pabrik air minum. Ada Aguamor, kalau saya tidak salah. Ada Aguafit dan ada macam-macam. Kenapa kita bisa profit oriented, bisa berpikir untuk keuntungan, tapi kita punya masyarakat susah? Saya bilang tidak. Kalau sampai di saya, masyarakat diutamakan. Karena mereka yang harus kita, itu anak saya, itu adalah bagian saya. Saya harus melayani masyarakat saya dulu. Kalau masyarakat saya cukup air pakai, baru kita komersilkan. Tapi kalau masyarakat saya tidak cukup air, komersil ditutup. Kedua, contoh Bapak, ini saya kasih lompat sedikit. Kita Kabupaten Kupang, kabupaten yang paling kaya. Di mana kita di Kabupaten Kupang ini, kalau kita tidak kasih masuk pasir batu, kota tidak akan bisa bangun. Karena kota tidak ada punya kuari, kota tidak punya kali untuk pasir batu. Tetapi pasir batu ini, semua orang bisa ke kali, bisa langsung ke kuari, ambil pasir batu. Ke depan tidak bisa. Saya tanya Bapak Mama, kalau kita beli sepeda motor, kita beli sepeda motor di pabrik atau di dealer? Di dealer. Jadi kita akan atur pasir batu, dia harus masuk ke base camp Kabupaten Kupang. Disitulah baru kita atur penjualan. Jadi tidak bisa orang langsung ke kali. Papa Mama boleh lihat saja sekarang bahwa kita pasir Takari satu rate 1 juta sampai di Kupang, tapi retribusi cuma 30.000 rupiah. 30.000 rupiah juga kalau itu dikerja dengan baik.
Tapi kalau kerja dengan cara begini, banyak kebocoran. Dan saya tidak mau ada kebocoran. Inilah kekayaan Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ini kaya. Kita Kabupaten Kupang kasih makan orang Kota Kupang. Tapi kita mana punya pasar harian? Tidak ada pasar harian kita. Pasar Oesau hari Jumat. Pasar Ragnamo hari Kamis. Pasar Camplong hari Sabtu. Kenapa kita tidak bisa bikin pasar harian? Sehingga pengusaha, sehingga pedagang kita, koko bawa sayur, bawa buah-buahan semua jual di Kota Kupang. Kota Kupang punya retribusi, punya PAD naik, kita kabupaten makin turun. PAD kita tidak lebih dari 50 miliar. Sedangkan kita punya masyarakat dalam kondisi yang membutuhkan bantuan pemerintah. Ini kita harus lihat dengan baik. Di antara lain juga Bapak Mama, saya perlu sampaikan, kita lihat kita punya tenaga honor. Pemerintah memberikan peringatan kepada pengusaha yang berusaha dengan izin usaha ada, yaitu semua dia punya karyawan harus UMR, upah minimum regional. Tetapi mana kita punya tenaga honor di kabupaten? Mana kita punya tenaga kontak? Berapa gaji mereka? Tidak UMR. Apakah ini adil? Apakah ini benar? Maka saya akan merubah itu sehingga dia harus ada UMR. Banyak orang-orang kita pergi tenaga honor guru-guru sampai di Amfuang, sampai di Samau, sampai Amarasi, tapi mereka punya gaji apalagi mereka punya gaji tidak UMR. Apalagi kalau mereka tenaga honor itu honor komite, jauh lebih kecil lagi, jauh lebih kecil lagi. Kesejahteraan guru sangat tidak diperhatikan. Saya lihat ini orang pergi tidak ada mes dan tidak ada apa-apa. Ini yang kita harus betul terus merubah. Karena saya ingin ke depan visi saya, Kabupaten Kupang harus kabupaten yang berkualitas, mandiri, berinovasi, dan juga dia harus betul-betul menunjukkan satu dedikasi bahwa kabupaten yang bisa menyaingi dan bisa bersama dengan kabupaten lain. Oke, luar biasa ya. Oke Pak Jerry, salah satu isu yang sangat center akhir-akhir ini adalah isu tentang GOR, dan itu merupakan perdebatan yang luar biasa waktu debat calon kemarin Pak ya. Mungkin Bapak bisa sedikit lebih menjelaskan sebenarnya bagaimana sih permasalahan GOR ini, karena isu yang beredar di masyarakat ini kan seolah-olah saling lempar tentang isu GOR ya. GOR itu gelanggang olahraga, itu bukan dana APBD 2, bukan dana kabupaten, itu dana pusat. Dan dana pusat itu dia akan ada terus. Kalau kita lolos dari satu berhasil, dia bikin lagi satu sarana olahraga terus ada. GOR ini sebenarnya satu proyek atau satu fasilitas yang sangat bagus, venue yang bagus untuk sarana olahraga. Tetapi dalam pelaksanaan itu GOR ini baik berjalan, GOR jalan. Tetapi dia sampai habis waktu dia belum menyelesaikan masalah, belum menyelesaikan fisik. Nah, dia ada aturan Perpres itu dia boleh diperpanjang. Perpanjang itu dia dapat adendum. Adendum itu juga belum selesai. Nah, belum selesai itu sudah harus dikenakan denda. Itu denda kalau memang sudah tidak bisa, itu denda maksimal dan harusnya dia ambil dia punya kasbon atau dia punya jaminan. Dan disitulah kalau tidak bisa dia harusnya di PHK. Putus hubungan kerja sehingga sisa pekerjaannya itu bisa dilelang ulang. Mungkin ada orang lain yang bisa lebih cepat atau perusahaan lain. Tetapi ini dari mulai dia selesai sampai dia perpanjang ini tidak ada lagi, tidak ada payung hukum. Jadi dia tetap bekerja. Saya tidak tahu ini dasarnya seperti apa, tapi saya tahu ini pimpinan harus tahu, bupati harus tahu bahwa setelah dia selesai untuk dia berjalan, itu bupati harus tahu. Kenapa saya bilang tahu? Karena di dalam rapat anggota lengkap, rapat pimpinan di Kabupaten Eselon para kepala dinas, saya udah bilang sama Kadis Kadis PPO, saya bilang Pak, ini harus di PHK. Dia bangun berdiri, dia siap Pak, kita sudah PHK. Saya pikir sudah selesai. Kalau sudah PHK berarti tidak ada masalah. Tinggal lagi dia sisa anggaran, dia lelang untuk ada kontraktor lain yang menyelesaikan. Tapi ternyata ini terus berjalan, terus berjalan. Nah, saya kaget terus berjalan ini dasarnya apa? Waktu itu kita pernah duduk di ruang bupati juga bersama para muspida atau forkopimda, dan saya bilang ini sudah harus PHK. Tapi waktu itu Pak Bupati bilang saya punya hak diskresi, saya akan coba untuk pakai hak diskresi. Tapi Kepala Kejaksaan Negeri waktu itu Ibu Sherly Manutede menyampaikan bahwa tidak bisa Bapak. Kalau Bapak lanjutkan, saya akan periksa. Dan itu stop. Tidak lagi dilanjutkan. Saya tidak tahu setelah Ibu Sherly ada kelanjutan pekerjaan. Sehingga terjadilah temuan.
Temuan itu di mana? Bahwa sampai hari dia habis masa kontrak atau habis dia punya masa adendum, sampai dia selesai, range waktu ini tidak ada dasar hukum, tidak ada payung hukum, karena tidak ada adendum lagi. Nah ini yang mungkin dihitung menjadi kerugian negara. Nah ini yang harus dipertanggungjawabkan, begitu. Itu yang harus dipertanggungjawabkan, karena cukup besar. Saya lihat dari hitungan itu, range kosong itu kurang lebih 5 miliar. Itu cukup besar. Sekarang jangan 5 miliar, 10 juta pun juga orang bisa masalah. Jangan 10 juta, orang pencuri ayam aja juga bisa masalah, pidana. Masa ada lagi 5 miliar? Saya yakin, dan itu sudah ada 5 tersangka. Sudah ada 5 tersangka. Baik itu kepala dinas, baik itu kontraktor, konsultan, pengawas, perencana, pelaksana kena. Nah itu. Jadi saya pikir silakan, itu udah ranahnya hukum, bukan ranahnya kita. Tapi saya sudah ulang-ulang, karena tugas wakil bupati hanyalah pengawasan. Jadi saya punya tugas pengawasan, dan saya sudah turun sampai lokasi GOR bersama Ibu Seli Monotede atau Kajari Kabupaten Kupang pada saat itu. Kita lihat langsung, dan kita sudah memberikan warning bahwa ini fisik yang dengan kondisi ini pasti tidak bisa mencapai akhir pada saat masa kontrak atau masa adendum selesai. Ya itu kondisinya. Sehingga saya pikir semua pekerjaan di Kabupaten Kupang ini kita harus lihat kembali. Kita harus review, lihat kembali. Karena banyak pekerjaan yang belum tentu selesai dengan baik. Ini masalahnya. GOR seperti itu. Jadi sekarang sudah ada di ranah hukum, tentu kita tidak bisa campur. Pasti itu apa yang sebenarnya akan tertuang di situ. Karena saya kira dari kepolisian, dari Polres Kupang sudah ambil semua data. Dan saat sudah tertetapkan tersangka, berarti sudah ada indikasi dan sudah ada bukti-bukti yang cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya rasa itu sedikit penjelasan yang cukup lengkap ya dari Pak Yeri. Nah, kita masuk ke topik berikutnya nih Pak. Di masyarakat itu banyak beredar tentang isu dari anggaran Seroja. Ya. Ada juga laporan isu-isu dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada yang menerima 50 juta, tetapi yang bisa ditarik hanya 25. Nah, dana yang sisanya nih entah kemana. Dan dalam perdebatan kemarin juga saya menonton Bapak sedikit menjelaskannya. Mungkin dalam kesempatan ini Bapak bisa menjelaskan lebih jauh lagi Pak. Ya. Sebenarnya permasalahan Seroja ini seperti apa? Ya, baik. Jadi Seroja ini sebenarnya kalau memang waktu itu Bupati berikan kesempatan melibatkan wakil untuk mengatur, saya kira kalau menurut saya 1 bulan selesai dana Seroja, terbayar semua. Kenapa saya bilang 1 bulan? Ada orang bilang, wah omong kosong, tidak mungkin. Dana Seroja ini cara membagi paling gampang. Karena dana Seroja ini dia turun karena usulan dari kita. Makanya dia tahu berapa jumlah korban. Itu dia tahu tata dengan jelas, 11.000 sekian, saya tidak hafal, itu jumlah korban. Dan dari jumlah korban dia sudah ada, dia punya klasifikasi, yaitu 3 klasifikasi. Rusak berat 50 juta, rusak sedang 25 juta, rusak ringan 10 juta. Dan rusak berat, sedang, ringan itu dengan jumlah yang naik itu sudah by name by address. Apa by name by address? Dia sudah atas nama dan sudah atas alamat. Jadi umpama Jerry Manafe rusak berat, alamatnya di mana, RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan mana. Jelas semua. Uangnya juga jumlah jelas. Kalau rusak berat 50, rusak sedang 25, rusak ringan 10 juta. Harusnya begitu turun. Kalau sistem saya panggil camat. Karena camat perpanjangan tangan dari bupati, dari kita. Panggil camat, lu mana? Desa lu berapa banyak? Desa kumpul dengan lu punya RT, RW, dusun, semua total, cocokkan dengan daftar dari BNPB, dari Badan Bencana Nasional. Cocokkan semua, cocok. Berapa kau uang? Umpama Kecamatan Kupang Tengah, dia punya total umpamanya 8 miliar. Kasih dia 8 miliar. Dia tanda tangan fakta integritas. Kalau orang tidak terbagi atau ada uang yang salah, kamu pidana. Karena kamu sudah fakta integritas dengan saya. Tinggal itu dia panggil dia punya desa, bagaimana realisasi kepada masyarakat. Karena ini tidak perlu terlalu repot. Karena dia datang itu sudah jelas-jelas. Jelas itu by name by address. Kenapa ini kok bisa jadi 50 sudah di bank, sudah masuk rekening orang 50 juta, kok orang mau ambil kok cuma hanya 25 kemana? Yang 25 bisa ambil 10, 15 kemana? Dan seterusnya. Ini kenapa bisa jadi begitu? Itu karena ada SK Bupati. Nah sekarang kalau kita bilang kita lepas tangan, tidak bisa lepas tangan. Itu saya minta harus dipertanggungjawabkan. Karena betul, uang itu tidak masuk rekening Bupati, betul. Uang itu dari pusat langsung masuk rekening atas nama orang itu yang terkena bencana.
Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa dia punya rekening, kok dia tidak bisa ambil itu uang? Uang itu sudah masuk. Dan dasar apa bank memblokir? Coba cek. Kenapa bank tidak kasih? Atas nama Bapak Benyamin 50 juta. Kenapa beliau hanya boleh ambil 25 juta? Siapa yang boleh potong dia punya rekening? Itu pidana, Pak. Kecuali Pak Benyamin yang setuju bahwa saya punya uang 25 juta, kasih ke si A atau si B. Tidak ada itu. Kenapa bisa dipotong? Itu pidana. Dan itu bank pun juga harus dipertanyakan. Kalau menurut saya. Ya kalau Tuhan berkenan Bapak Mama, saya menjadi bupati tanggal 27 November 2024. Saya kasih waktu 3-6 bulan. Semua dana Seroja saya yakin saya bisa bayar. Karena saya tahu di mana itu dana Seroja ada. Saya tahu. Karena biar BNPB pun juga saya akan datang di sana. Walaupun mereka sudah kembali, saya akan minta. Karena ini rakyat saya punya hak kok. Sudah jelas by name by address. Kenapa mereka tidak terima? Kenapa dikasih pulang? Siapa yang punya hak kasih pulang? Saya tanya. Kalau bukan pemerintah Kabupaten Kupang. Wakil bupati itu punya tugas hanya sesuai aturan. Saya itu punya tugas yaitu pengawasan dan membantu bupati apabila diperlukan. Tapi sepanjang ini kan saya tidak dibutuhkan mungkin. Saya dilepas kasih tinggal. Ya puji Tuhan. Saya tidak dibutuhkan di kantor, saya keliling desa-desa. Jadi saya 160 desa, Kabupaten Kupang, 17 kelurahan, 24 kecamatan di Kabupaten Kupang, saya sudah keliling semua. Dan saya sudah melihat bagaimana suka duka masyarakat. Dan disitulah saya tahu betul, kalau saya dipanggil oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, lewat masyarakat menjadi bupati, maka saya tahu betul titik-titik dan kelemahan dan juga kebutuhan masyarakat. Dan itu saya akan jawab. Maka saya tidak akan berharap pada dana APBD, tapi saya akan cari dana di pusat. Karena apa? Saya keluar dari Partai Golkar dan Hanura. Golkar sekarang punya 102 anggota DPR RI. Semua komisi dia ada. Saya akan minta bantuan. Contoh yang paling konkret. Kemarin mereka baru lantik salah satu menteri Kominfo, Ibu Mutia Hafid, sudah ke Kupang. Dan dia kasih 10 BTS, 10 tower. Saya pikir kalau saya yang minta pasti bisa lebih. Makanya karena apa juga? Karena ketua DPR sekarang Golkar di Kabupaten Kupang. Ketua DPR Golkar. Kalau memang bupatinya Golkar, saya pikir ini akan menjadi satu benang sambungan yang bagus. Maka apapun saya minta, pasti DPR juga akan menyetujui. Tentunya sesuai proporsional keuangan daerah yang ada. Tidak mungkin lebih-lebih. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Dan suasananya cukup panas. Oke, mungkin dari teman-teman audiens yang hadir di sini, masyarakat yang hadir di sini, mungkin ada yang mau bertanya. Saya mempersilahkan. Ya. Selamat pagi Bapak, saya Alex Gasper dari Cabang Tilo. Saya mau bertanya mengenai 5 tahun lalu kan Bapak dengan Pak Polres kan pernah di Cabang Tilo. Jadi kita pernah tanya mengenai ruas jalan Cabang Tilo Bapak. Sudah dari tahun 99 sampai sekarang masih tetap begitu. Dan waktu itu 5 tahun lalu kan Bapak Polres kan masih bilang dia akan upayakan untuk memperbaiki jalan Cabang Tilo. Tapi sampai sekarang belum terjadi ada perubahan Pak. Jadi kira-kira menurut saya betul-betul dari bupati tahun ini, apakah Bapak bisa lanjutkan apa yang dilakukan 5 tahun lalu Bapak? Hanya memang meresahkan Bapak, karena kita pengguna jalan itu apa aja Bapak. Ada pun juga yang celaka, ada yang jatuh yang di depan radio sahabat Mama yang anak karena jalan rumah, karena ada yang meninggal dunia karena jalan rusak. Jadi itu saya Pak, makasih Pak. Mengenai jalan Bapak. Ya, baik. Jadi Pak Gasper, terima kasih pagi ini sudah bertanya. Bapak tahu saya ini punya berdomisili, punya rumah di Kupang Tengah, di Tarus, di Desa Mata Air. Tentunya saya orang Poros Tengah. Apapun juga, saya kira itu wajib hukumnya. Karena ini dia ada objek situ. Dia ada tilong di atas. Tilong ini bukan satu investasi yang kecil dari negara, investasi yang sangat besar. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalau Poros Tengah tidak melihat saya, ya bagaimana? Mari berikan kunci kepada saya, kasih kunci mobil itu, supaya saya injak gas, coba putus atau tidak gas. Saya injak sampai selesai. Kalau cuma jalan kecil Pak, saya bilang berapa miliar sih itu jalan? Paling-paling kita taruh 10 kilo 30 miliar, tidak sampai 10 kilo. Paling-paling 5-6 kilo dia udah mulus sampai di sana. Ini perlu, bahkan saya rindu, saya ingin supaya jalan dari sini nih, dari Tilong itu tembus Bokong,
bokong terus tunbaun. Sehingga kalau jalan terjadi ikan poti putus, itu kita bisa dari tunbaun turun dengan jalan lebar 8 meter, turun di sini dan barang-barang semua dibawa ke Pasar Oesau supaya jalan bagus. Jadi orang-orang di Tilong jangan cepat-cepat jual tanah. Kalau sampai Jerry Manafe dipercayakan, Tuhan kasih izin untuk saya jadi bupati, ini saya akan bikin ini jalan. Jadi harus beberapa jalan alternatif sehingga Kabupaten Kupang bisa bertumbuh. Karena kalau ada jalan alternatif, daerah Tilong, daerah Oel Nasi, Oel Pua, itu bisa jadi pertumbuhan. Baik pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perumahan, juga dia bisa jadi situ daerah pertanian, daerah peternakan, bahkan pariwisata. Kita sia-sia. Ini Tilong ada tapi belum maksimal untuk kita. Ragnamo ada belum maksimal untuk kita. Ini karena keterlambatan kita pemerintah daerah. Kalau kita pemerintah daerah mampu untuk melobi, mengatur dengan baik masyarakat, saya yakin ini kita tidak begini lagi. Masa Sumba Barat Daya bisa buka 30-an ribu hektar jagung. Bayangkan kalau jagung 1 kilo 5.000, 1 hektar itu dia 1 hektar 5 ton, dia 1 hektar sudah 25 juta. Kalau dia ribuan hektar, masyarakat apa tidak sejahtera? Jagung cuma 3 bulan, 4 bulan kita sudah panen. Saya akan menggalakkan hal ini. Itu pernah diprogramkan oleh mantan gubernur Pak Victor Escodat lewat TJPS, tanam jagung panen sapi. Tapi tentu infrastruktur harus kita lihat betul. Kabupaten Kupang punya lahan yang besar, punya tenaga yang mau kerja banyak. Supaya anak muda kita jangan berteriak nganggur. Anak muda kita jangan lari ke Malaysia, jangan lari ke Kalimantan, tapi mari kita bekerja di daerah kita. Apa yang harus mereka bisa, kita harus dukung. Lewat Alsintan, lewat modal, dan lewat sumur bor. Sehingga air cukup dan kita bisa bangun. Saya kira itu. Ini yang saya akan buat. Jadi kalau jalan naik itu, ya itu karena bukan orang Kupang Tengah. Tapi kalau ini kali orang Kupang Tengah, saya kira bukan itu saya. Banyak kita bisa buat. Jadi tolong Poros Tengah, Kupang Timur, Taibedu, Amabio Efeto, Fatuleo gini. Mari kita bersatu. Kita satu, kita pegang Sulamu, kita satu. Kalau kita satu kali pukulan, pasti kita menang. Dan kita menang, saya sudah pegang kunci mobil, mari kita bergerak bersama. Karena wakil saya, Pak Meliano Sakulas, tentunya Amfoang punya kerinduan, yaitu menjadi daerah otonomi baru. Kemarin baru salah seorang anggota DPR RI yang baru terpilih dan baru dilantik, telepon saya. Dia bilang, Pak Jerry, kalau Pak Jerry terpilih jadi bupati, kita full bantu di sini untuk Amfoang menjadi daerah otonomi baru. Saya bilang puji Tuhan, supaya kita semua bisa bangun bersama. Mungkin saya masih bisa memberikan satu kesempatan lagi. Ada teman-teman dari audiens yang mau bertanya. Silakan. Baik Pak, nama saya Andres Bano. Saya tukang masak di restorannya Bapak Ekor. Jadi saya ini mantan petinju dari amatir tahun 96 sampai 99. Akhirnya saya masuk profesional di Bali, Merisivert sampai 2006 sudah kembali dan sekarang saya sudah dilantik baru-baru 2002 kan dilantik untuk jadi pengurus Kabupaten Kupang, pengurus tinju. Tapi setelah habis dilantik sampai hari ini pun tidak ada pertandingan di GOR sini. Pada GOR ini sudah ada. GOR ini kan kita bisa manfaatkan. Itu kan Kabupaten Kupang punya. Itu kedua pertama. Terus kedua, waktu itu kan yang pengurus tinju kami punya kan ketua pertinan Pak Sakti Masdeno. Saya omong jujur saya Pak, saya ini orangnya hanya omong kosong saja, omong bilang nanti ada kan yang kemana sampai hari ini. Sama dengan ini Komisi 9 itu Pak siapa yang sekarang ada calon bupati juga. Sabu, orang Sabu. Ya Bapak Yos Lede. Itu jadi kami bilang untuk petinju aman, dana gampang. Saya Komisi 9 gampang, saya ancarkan. Sampai hari ini tidak. Makanya kita goreng kan tidak digunakan. Kami sebagai petinju percuma dilantik harus kesehatan anak-anak tidak diadakan pertandingan. Kalau goreng tadi diadakan kan bisa karcis biar 2.000 pasti kan kita bisa masuk. Lebih di kabupaten punya. Itu yang pertama. Kedua, saya ini rumah di Bendungan Tilong Pak. Kebetulan saya lihat Bendungan Tilong itu sekarang sudah ditata bagus. Ini menurut saya saja bagaimana kalau kita adakan misalnya mungkin 1 tahun 2 kali lomba dayung kan Bendungan Tilong kan lurus. Lomba dayung kan ada mau bisa mendaftar. Dengan sekian harga uang itu bisa dipergunakan masuk di daerah punya. Itu kan bisa bagus untuk Bendungan Tilong itu saya lihat. Mungkin itu saya Pak dari saya. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan Pak ya. Yang pertama mengenai olahraga, yang kedua mengenai pemanfaatan Bendungan Tilong. Silakan Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara olahraga, itu kita lihat dari pemimpin. Kalau bupati suka olahraga, pasti olahraga maju.
Tapi kalau bupati tidak suka olahraga, olahraga tidak akan jadi apa-apa, Bapak Mama. Itu di mana-mana begitu. Kalau kita lihat pemimpinnya disuka apa, itu barang maju. Contoh, kita kasih contoh. Di Pulau Sumba, pada umumnya bupatinya orangnya suka kuda. Karena masyarakat hobi kuda. Maka dia 1 tahun bisa berpacu berapa kali. Karena dia hobi kuda. Jadi dan itu nilainya besar. Karena di dalam satu event, itu bukan kita pikir aja PAD atau karcis atau retribusi. Sebenarnya itu ketiga, keempat. Yang paling pertama adalah hiburan rakyat. Kita mendekatkan antara rakyat, antara desa ada di situ. Yang berikut ada prestasi di situ. Dan yang ketiga ada UMKM yang berjalan di situ. Itu sebenarnya inti daripada satu event olahraga. Saya bilang semacam petinju, Bapak, ini kalau kita mau gali, saya di mana-mana saya kampanye, saya bilang, jangan kita melihat anak kita, kalau mungkin dia di sekolah kurang berprestasi, oh ini saya anak bodoh, tidak bisa apa-apa, biar dia. Tidak. Kadang-kadang anak-anak itu tidak berprestasi di sekolah, tapi dia di dunia olahraga dia punya prestasi. Kita lihat Mike Tyson yang punya jadi triliun rupiah. Dia bukan seorang yang sekolah tinggi. Dia mungkin SD atau SMP putus sekolah. Dia begitu nakal, tapi dibina oleh seorang pelatih yang bagus dan dia menjadi produktif yang begitu besar. Pemain bola kaki belum tentu dia hebat di sekolah, tapi dia bisa berprestasi begitu banyak lagi macam-macam orang. Jadi saya kira itu mesti dikonsentrasikan. Saya Bapak sampai sekarang saya masih pegang beberapa organisasi olahraga. Antara lain saya pegang itu antara lain adalah Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Itu saya betul-betul galakan. Kabupaten Kupang kita sudah bikin venue yang begitu bagus, tapi ditahan, dananya ditahan, dipotong untuk tidak melakukan event. Bagaimana kita ada punya sarana prasarana, tidak ada event. Sesuatu olahraga mau maju, event harus sering, baru bisa dapat bibit-bibit yang bagus. Kita mau bola kaki yang bagus, tapi habis di desa, habis di kecamatan. Kita tidak pernah bikin event lebih bagus. Event bagus itu kita tidak bisa kerja sendiri oleh pemerintah. Tapi kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pengusaha. Ya orang bilang itu pentahelix. Jadi di situ ada pemerintah, di situ ada masyarakat, di situ ada akademisi, dan di situ ada pengusaha. Jadi 4 sumbu ini harus bersatu. Saya lihat sekarang kita punya Tilong yang begitu luar biasa, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Karena kita tidak pernah buka diri. Saya tahu sekarang Tilong bukan lagi dikelola oleh kita. Selama Tilong jadi sampai hari ini, bukan Kabupaten Kupang yang kelola. Masih dikelola oleh provinsi dan sekarang dikelola oleh pusat. Diambil kembali oleh pusat untuk mengelola Tilong. Malu kita. Lokusnya ada di Kabupaten Kupang, airnya Kabupaten Kupang, manusia Kabupaten Kupang yang ada, tapi kita tidak mengelola ini Tilong. Kalau saya akan ambil alih Tilong. Dengan cara apa? Kita akan pendekatan. Sehingga Tilong ini kita kelola. Dan kita harus bikin banyak olahraga air. Di situ bisa kita bikin sepeda air, kita bisa bikin jet ski, kita bisa bikin naik ski air, dan kita bisa bikin lomba dayung, dan macam-macam. Dan itu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ya lihat, kalau ada acara itu, pasti ada UMKM. Ada orang jual jagung rebus, ada jual jagung bakar, ada jual macam-macam, situ bisa. Ubi rebus segala macam. Dan ini Kabupaten Kupang, dia sebenarnya jadi satu lokasi yang kita bisa bikin olahraga, bisa bikin destinasi olahraga. Karena orang Kota Kupang butuh hiburan. Contoh, kita punya Fatuleu yang begitu bagus. Udara enak, dekat dari kota, cuma tinggal bikin jalan baik yang rusak sedikit, kita sudah bisa menikmati udara segar. Amarasi Selatan juga udara bagus. Kita punya Tablolong, pantai yang tidak kalah dengan Kuta, tapi penataannya tidak ada. Kita punya air terjun Oenesu, cuma lihat ini air kita tengah. Sekarang air tinggal kayak kecil-kecil. Karena apa? Dia punya hutan di atas, tidak kita jaga. Kita tidak jaga, lepas. Akhirnya orang potong hutan, air di sini habis. Nah, ini yang pemerintah tidak perhatikan. Kita punya bawah mata. Saya masih kecil sudah ada kolam bawah mata. Yang begitu fenomenal itu kolam bawah mata. Tapi sekarang kolam bawah mata hilang. Karena apa? Kita tidak tingkatkan, kita lepas saja. Tidak bisa. Malah kita mau bangun yang baru. Kita bangun sekarang di teres. Habis dana kurang lebih 40-an miliar. Tapi siapa yang mau ke sana? Kenapa yang ada kita tidak tingkatkan dengan baik? Jadi itu. Jadi saya kira yang pertama tadi masalah olahraga tinju tergantung pemimpin. Kalau saya
dipercayakan oleh Tuhan, oleh masyarakat untuk saya pegang. Saya orang hobi olahraga dan saya tahu itu ada nilai uang besar di situ bagi para atlet yang berprestasi. Sekarang banyak orang main bola kaki, kalau pertandingan orang PSK Kabupaten Kupang pun bukan datang dari Kabupaten Kupang. Banyak yang mereka di Bon, ke Kota, ke Rote, ke Sabu. Mereka main di sana karena mereka dapat insentif yang cukup. Kita tidak ada perhatian. Orang juara aja nasional pulang datang naik otopeka pulang. Gimana? Tidak ada kita, minimal kita kasih kalung selendang ke kalung bunga, tidak ada. Jadi tidak ada penghargaan, maka prestasi kita juga tidak akan muncul. Tapi saya akan tekan habis-habisan semua dinas-dinas di Kabupaten Kupang, dia akan presentasikan dulu depan saya. Kalau memang dia mau jadi kepala dinas, presentasikan dan kita kasih award dan kita kasih punishment. Award apa? Kita kasih penghargaan apabila dia bekerja sesuai schedule, tapi kita kasih hukuman atau punishment pada saat dia punya pekerjaan tidak sesuai schedule. 3 bulan lu harus sampai sini, 6 bulan begini, 9 bulan 1 tahun. Tapi kalau tidak sampai di situ, maka engkau tidak pantas duduk situ, mundur. Harus the right man on the right place. Begitu. Terima kasih atas waktu yang dan kesempatan untuk kepada saya, perkenalkan saya PK. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Jerry yang hari ini mengambil waktu dan kesempatan di sini untuk memberikan visi misi tentang ke depan dan Tuhan dan kehendak bagi masyarakat bisa tercipta untuk memimpin Kabupaten Kupang. Dan tadi sudah singgung beberapa hal, tapi mungkin katanya sudah tadi juga sempat singgung tentang pendidikan. Mungkin yang harus diperhatikan itu Bapak artinya tentang bidang pendidikan, karena pendidikan ini sebelum naik ke SMP, SMA dan ke perguruan tinggi harus dari PAUD. Nah, bagaimana tekniknya Bapak? Ketika Bapak dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Kupang, apa tekniknya Bapak untuk memperdayakan PAUD ini? Khususnya dari pendidiknya, anak-anaknya, supaya anak-anak ini semakin hari bisa mereka bisa bertumbuh dengan berkembang dan mengimbangi perkembangan zaman sekarang. Ya, Pak siapa nama? Ya, Pak Yanto. Makasih Pak, saya langsung. Silakan ya. Pak. Pak Yanto, begini Pak Yanto. Itu di Alkitab bilang itu, kalau engkau tidak memberikan pelajaran yang baik kepada seorang anak kecil, lebih baik ikat batu tilang di lehermu dan buang ke laut mati. Karena usia emas anak-anak itu adalah 0 sampai 5 tahun. Itu usia emas. Karena saya sekarang sudah umur 66. Bapak tanya saya pun teman SMA siapa, saya lupa. Saya tanya saya pun teman kuliah siapa juga saya lupa. Tapi kalau Bapak tanya saya waktu masih kecil naik pohon kersen, jatuh telucuk turun di situ, naik sepeda tabrak masuk got, saya ingat Bapak. Karena itu yang paling terkesan waktu kita masih kecil. Saya kecil dulu siapa gendong saya ingat Bapak. Sehingga begini Bapak, PAUD itu harus ada PAUD yang betul-betul berkualitas. Ada beberapa PAUD, tentu tidak semua. Tapi PAUD boleh ada di mana, tapi harus ada PAUD yang berkualitas. Sehingga betul-betul orang bilang itu playgroup. Kalau bahasa yang lebih keren, orang sana bilang playgroup. Jadi itu taman main. Jadi anak-anak itu dikasih pelajaran, tapi bukan pelajaran seperti SD, SMP, SMA. Tapi mereka kasih pelajaran lewat main-mainan yang bagus. Saya juga pegang sekolah. Saya dulu yang saya masih di Agape, saya punya PAUD atau saya punya SD TK namanya Hosana. Dan itu bertumbuhnya luar biasa. Anak-anak itu bertumbuh luar biasa. Sampai mereka dari TK atau dari PAUD, TK, SD itu mereka tidak mau kemana-mana lagi. Prestasi mereka kelihatan di situ. Dan sebenarnya di situ harus yang paling utama adalah guru. Kalau guru itu diberikan dia punya insentif baik, cukup, dia tidak berpikir macam-macam, maka pasti dia tenaga pendidik yang luar biasa. Itu paling pertama harus lihat guru. Karena guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Tapi pahlawan yang paling luar biasa untuk hidup kita. Itu guru. Yang kedua, kita harus lihat sarana prasarana. Tidak bisa PAUD asal-asal PAUD. Ini bukan PAUD zaman dulu. Bukan PAUD zaman dulu kita main kayu doi begini. Kita main medikaret, putih kelereng. Tidak lagi. PAUD sekarang ini sudah dengan dunia modern. Jadi harus mulai main apa yang dibuat. Ini sudah dalam tataran untuk dia punya motorik, dia punya otak berjalan. Nah ini yang kita akan buat. Dan kita tidak bisa seperti katak dalam tempurung. Minta maaf.
Kalau saya akan datangkan beberapa mentor-mentor yang bagus dari PAUD-PAUD yang berhasil di Jawa atau di luar Jawa, untuk di luar NTT, untuk dia datang memberikan training. Dan kita akan terus evaluasi PAUD-PAUD ini. Jadi PAUD jangan saja semua PAUD datang minta PAUD kasih izin. Tapi kita harus turun survei, layak atau tidak PAUD itu. Jadi kalau betul-betul PAUD adalah usia emas dari anak-anak, mereka harus memberikan pendidikan yang betul-betul juga konsumsi emas, sehingga anak-anak itu nanti bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Saya kira itu dari saya. Makasih. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang masih mau bertanya? Satu terakhir. Pas. Oke, pas. Oke, Bapak, silakan closing statement. Ya. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa atau pendengar di mana saja berada maupun yang ada saat ini dengan saya di sini. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan. Pagi ini kita bisa bertemu, kita bisa sedikit bersharing, tukar pikiran. Saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Saya mengharapkan bahwa memang 5 paket adalah kita semua terpanggil. Firman Tuhan bilang banyak terpanggil, sedikit terpilih, tapi hanya 1 diutus. Dan kita harapkan pemimpin itu bukan dari apa yang kita mau. Tapi saya yakin diri saya bahwa saya punya komitmen, saya punya pikiran, saya punya prinsip adalah apa yang Tuhan mau untuk saya. Itu Amsal 16 ayat 9 firman Tuhan berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Untuk itu saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Apabila Bapak Mama merasa saya cukup baik dan saya punya kemampuan, hikmat yang Tuhan berikan, saya bisa memimpin Kabupaten Kupang, jangan tunggu lagi, berikanlah kesempatan kepada saya. Karena usia saya juga sudah 66 tahun, mungkin 5 tahun berjalan, saya usia 71, saya juga ingin untuk bersama-sama keluarga, dan mungkin saya akan melayani masyarakat saat ini dengan baik. Karena apa saya mau melayani Bapak Mama? Karena saya baca di dalam Injil juga. Satu malam saya terbangun dan saya baca di Injil, ada tertulis itu dalam Matius 25 ayat 35 sampai 41. Yaitu di situ murid-murid tanya kepada Tuhan, bagaimana kerajaan surga? Tuhan bilang, aku lapar engkau beri aku makan, aku haus engkau beri aku minum, aku telanjang engkau berikan aku pakaian, aku di penjara engkau menjenguk aku, dan pada saat aku tidak punya tumpangan engkau berikan aku tumpangan. Bapak Mama, disinilah saya terpanggil dan saya merasakan bahwa hidup yang Tuhan berikan saya masih sehat, berikan saya finansial yang cukup. Saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, teristimewa untuk Tuhan, yaitu kepada banyak masyarakat. Karena masyarakat inilah Tuhan bilang berikanlah kepada mereka. Karena pada saat mereka lapar, haus, telanjang, di penjara, tidak punya tumpangan, itu yang pemerintah harus membuat yang terbaik. Disitulah saya akan melakukan segala amanah masyarakat Kabupaten Kupang apabila memberikan saya kesempatan untuk melayani. Kali ini dengan paket jelas, saya bersama Melianus Akulas. Saya dari Poros Tengah. Sekali lagi saya dari Poros Tengah dan Melianus Akulas orang Amfoang. Maka kita akan sama-sama bersatu untuk jujur, energik, langsung, adil, amanah, dan juga santun. Ini yang kita akan laksanakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Jerry. Terima kasih untuk banyak. waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak bisa terpilih sebagai Bupati Kabupaten. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, saya viewers, terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami agar channel YouTube kami bisa lebih berkembang. Saya Ensen Manners undur diri dan Bapak Jerry Manafe. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye-bye.